Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaikho. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini, saya akan membahas tentang peran Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman. Pancasila sebagai kompas moral bangsa di tengah gempuran modernitas dan arus globalisasi. Maknanya, Pancasila menjadi pedoman nilai dan arah perilaku masyarakat Indonesia agar tidak kehilangan jati diri ketika menghadapi perkembangan zaman, teknologi, budaya asing, dan perubahan sosial yang sangat cepat. Modernitas dan globalisasi membawa banyak pengaruh positif, seperti kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, komunikasi, dan ekonomi. Namun di sisi lain, juga dapat membawa dampak negatif, seperti lunturnya nilai sopan santun, individualisme dan egoisme, budaya konsumtif, dan penyebaran hoaks. Pengertian dan fungsi utama, yakni ada yang sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa. Dasar negara, Pancasila menjadi pondasi hukum dan pemerintahan Indonesia. Semua aturan negara, undang-undang, dan kebijakan harus sesuai dengan nilai Pancasila. Dalam era digital 2026, Pancasila menjadi pedoman agar pengembangan teknologi tidak merusak moral bangsa. Contohnya, pemerintah membuat aturan tentang penggunaan media sosial agar tidak menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Kemudian teknologi AI dan internet digunakan untuk pendidikan, bukan penipuan atau membuli, cyberbullying. Kebebasan berpendapat di internet tetap harus menghormati hukum dan etika. Hubungan dengan sila kedua, yakni mengajarkan etika dan kemanusiaan dalam dunia digital. Kemudian berhubungan juga dengan sila yang kelima, yakni teknologi harus memberi keadilan bagi semua masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Kemudian pada poin yang kedua, yakni pada pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menghadapi banyak pengaruh di luar melalui TikTok, Instagram, AI, game, dan budaya global. Oleh karena itu, Pancasila menjadi kompas moral agar generasi muda tidak kehilangan jati diri bangsa. Contohnya, menggunakan media sosial dengan sopan dan tidak menghina orang lain, kemudian menghargai perbedaan pendapat di internet, menggunakan teknologi untuk belajar, berdakwah, berbisnis, dan hal yang positif lainnya. Hal ini berhubungan dengan sila yang pertama, yakni tetap menjaga nilai agama di tengah modernisasi. Kemudian juga berhubungan dengan sila kedua, yakni menghormati sesama walaupun berbeda pendapat, serta berhubungan dengan sila yang keempat, yakni berdiskusi dengan bijak dan demokratis di media sosial. Poin yang ketiga adalah pemersatu bangsa. Pancasila menjadi alat pemersatu masyarakat Indonesia yang memiliki banyak suku, agama, budaya, dan bahasa. Media sosial bisa menjadi alat persatuan, tetapi juga bisa menjadi pemecah belah bagi bangsa melalui provokasi, fanatisme, dan konflik online. Oleh karena itu, nilai Pancasila sangat penting untuk menjaga persatuan nasional. Contohnya adalah tidak menyebarkan konten yang menimbulkan kebencian antar agama dan suku. Kemudian menggunakan internet untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Yang ketiga, saling mendukung dan menghargai keberagaman di ruang digital. Hal ini berhubungan dengan sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia.
menjadi sangat penting di era digital karena informasi menyebar sangat cepat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwasanya walaupun kita berbeda-beda, masyarakat tetap satu bangsa. Globalisasi. Globalisasi bukan sekedar pertukaran ekonomi, melainkan juga pergerakan ideologi yang berisiko mengikis identitas nasional kita. Seperti contoh dominasi budaya asing, peniruan gaya hidup yang tidak sesuai dengan standar kita atau nilai-nilai kita. Kan banyak di antara pemuda atau anak muda itu lebih sering menggunakan gaya kebarat-baratan, seperti pakaiannya itu tidak sesuai dengan apa yang telah dicerminkan oleh para leluhur. Kemudian di situ ada individualisme ekstrim, yakni memudahnya semangat gotong royong dalam masyarakat. Sekarang itu jarang adanya gotong royong dalam masyarakat. Kenapa? Yaitu tadi karena individualisme. Kemudian penurunan nasionalisme, yakni kurangnya rasa bangga terhadap produk sendiri dan budaya lokal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya banyak produk-produk lokal, tapi kita sebagai orang Indonesia terkadang lebih tertarik pada budaya luar atau bukan budaya, produk luar. Banyak contohnya. Itu juga ada teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial ini bisa menjadi dua sisi, yakni bisa menjadi alat kemajuan, tetapi juga dapat menjadi ancaman jika tidak digunakan sesuai dengan Pancasila. Di era sekarang ini, AI bahkan bisa membuat video, suara, dan gambar palsu, yakni deepfake, sehingga masyarakat semakin sulit membedakan apakah ini fakta atau kebohongan. Cyberbullying dan perundungan maya maksudnya adalah menghina, mengejek, atau menyerang orang lain melalui internet dan media sosial. Pada tahun 2026 ini, banyak sekali di dunia digital hingga komentar negatif dan body shaming sering terjadi demi viralitas. Contohnya adalah menghina fisik seseorang di komentar, kemudian menyebarkan aib orang lain, membuat konten untuk mempermalukan seseorang. Ujaran kebencian yang memecah belah, yakni perkataan atau konten yang memicu permusuhan antar agama, suku, kelompok, dan hubungan. Contohnya seperti konten provokasi agama, fanatisme politik yang berlebihan, komentar kasar yang memicu pada permusuhan. Yang kedua adalah solusi Pancasila. Etika digital berbasis luhur, maksudnya adalah menggunakan teknologi dengan sopan, bijak, dan bertanggung jawab. Contohnya berkomentar dengan santun, tidak menyebarkan konten negatif, menggunakan AI dan internet untuk hal yang bermanfaat. Kemudian di situ juga ada verifikasi informasi atau tabayun. Maksudnya adalah memeriksa kebenaran berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Hubungan dengan era 2026, informasi sangat cepat menyebar. Masyarakat harus lebih kritis dan tidak mudah diprovokasi. Di situ juga ada gotong royong konten positif. Maksudnya adalah masyarakat bersama-sama membuat dan menyebarkan konten yang mendidik, inspiratif, dan bermanfaat. Contohnya konten edukasi, dakwah positif, kampanye toleransi dan budaya Indonesia. Kemudian di sini ada prevalensi isu digital di Indonesia. Dari slide tersebut menjelaskan bahwasanya Indonesia terdapat banyak masalah dalam dunia digital, terutama pada media sosial dan internet. Data pada grafik menunjukkan bahwasanya penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan cyberbullying semakin sering terjadi, sehingga diperlukan nilai Pancasila sebagai filter moral dalam kehidupan digital masyarakat. Hal ini berhubungan dengan digital pada tahun 2026 ini, yakni menjadi semakin penting karena teknologi berkembang sangat cepat, terutama AI, media sosial, dan penyebaran informasi instan. Jadi kita akan membahas tentang moral generasi muda, yang mana moral generasi muda ini mengalami penurunan yang sangat jauh. Di antaranya ialah kurangnya tata
ada pergaulan bebas. Bagaimana cara dalam mengatasi moral generasi muda itu tadi? Yakni dengan cara edukasi formal dibentuk atau Pancasila mengajarkan kurikulum pendidikan karakter, bagaimana seharusnya anak bersikap kayak gini. Kemudian peran keluarga di situ juga sangat penting. Kenapa? Karena keluarga di sini masuk sebagai madrasatul ula atau sekolah yang utama dalam membangun atau menanamkan fondasi kejujuran. Kemudian ada juga literasi digital, yang mana di situ ialah memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan peran kebangsaan dan gotong royong digital. Jadi digital di sini bukan yang mengikuti standar untuk penyebaran hoax atau saling menghina dalam kebencian, bukan, tapi untuk menyebarkan pesan kebangsaan dan gotong royong digital. Sekarang kita masuk pada upaya penguatan nilai. Di situ ada 3 upaya penting. Yang pertama, edukasi formal, kemudian peran keluarga, dan literasi digital. Edukasi formal, yakni integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum pendidik karakter di sekolah dan universitas. Makna di era digital 2026 ini, sekolah dan kuliah itu tidak cuma ngajar Pancasila lewat buku lagi. Sekarang sudah pakai LMS, sekolah kelas online, AI tutor, VR sejarah. Jadi gotong royong, toleransi, keadilan harus ditanamkan juga di ruang digital. Yang kedua ada peran keluarga. Keluarga sebagai madrasatul ula atau sekolah utama dalam menanamkan fondasi kejujuran. Maksudnya adalah keluarga ini menjadi benteng pertama biar anak tidak kebawa arus negatif internet. Orang tua harus ngajarin batasan pakai HP, etika, bermedia sosial, dan vital konten. Yang ketiga adalah literasi digital, yakni memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan kebangsaan dan gotong royong digital. Maksudnya, media sosial bukan hanya cuma buat hiburan. Media sosial bukan hanya untuk hiburan saja. Platform kayak TikTok, X, YouTube, Short jadi medan utama dalam menyebarkan nilai Pancasila. Sekarang kita masuk ke matrik sila dan implementasi modern. Dari gambar di situ menunjukkan yang pertama sila Pancasila, kemudian ada tantangan kontemporer, kemudian ada aksi nyata Pancasila. Yang pertama ketuhanan, tantangannya radikalisme dan intoleransi, aksi nyata Pancasialisnya yakni saling menjaga antar umat beragama. Seperti kita saling menghargai antar umat yang beragama. Artinya di dunia maya kita juga harus tetap menjunjung tinggi toleransi, tidak mudah ngejudge agama lain, dan pakai metode buat nyebarin pesan damai bukan provokasi. Kemudian yang kedua ada sila kemanusiaan, tantangannya ada pada cyberbullying, aksi nyata Pancasialis di situ menjaga lisan dan jempol di media sosial. Maksud dari menjaga lisan dan jempol di media sosial yakni sebelum kita berkomentar atau share itu pikir dulu, jangan menyebarkan hate comment, bully atau konten yang merendahkan martabat orang lain. Etika digital itu menjadi cerminan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga ada persatuan Indonesia. Tantangannya adalah separatisme digital atau hoax. Aksi nyata verifikasi fakta sebelum menyebarluaskan sebuah konten. Maksudnya adalah jika warga digital yang cerdas, maka dia harus mengecek dulu kebenaran info pada tahun ini. Jadi jangan mudah menyebarkan hoax yang bisa merusak persatuan bangsa. Kemudian pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Tantangannya adalah apatisme politik. Aksi nyata musyawarah mufakat di forum komunitas. Artinya manfaatkan
platform digital buat diskusi sehat, bisa lewat forum RT atau RW online, Discord komunitas, atau ruang diskusi kampus. Tujuannya untuk mencari solusi bareng, bukan untuk berdebat kusir. Pada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tantangannya kesenjangan ekonomi. Aksi nyata gotong royong membantu yang terdampak kritis. Artinya, gotong royong itu tidak cuma dilakukan ketika offline, bisa juga dilakukan secara online, yakni melalui donasi digital, bantu UMKM naik kelas online, atau ikut komunitas yang membantu korban PHK karena AI. Sekarang kita masuk pada grafik tren kebutuhan filter ideologi. Itu artinya jika kita melihat dari kacamata Pancasila, makna grafiknya, garisnya naik terus dari 2010, kemudian 2020 sampai pada prediksi 2030. Artinya, semakin deras arus informasi digital, semakin mendesak kita butuh filter ideologi berdasarkan nilai Pancasila. Kesimpulannya, menurut Pancasila, grafik ini mengingatkan pada kita di era 2026 ini yang serba digital, Pancasila nggak bisa cuma jadi hafalan. Dia juga harus jadi filter yang aktif di kepala kita, agar kita tidak hanyut dan kehilangan jati diri bangsa di tengah banjir informasi. Oke, ini saya mau bertanya, boleh? Iya, silakan. Saya mau bertanya, apa contoh penerapan di era digital? Yakni maka kita harus mengarahkan pada kegiatan formal itu tadi, seperti ketika kita melakukan suatu kegiatan, maka itu dilihat apakah kegiatan tersebut berdampak positif atau tidaknya. Kemudian dilihat dari peran keluarga, karena keluarga di situ sangat penting. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.